Selamat datang di ID Sport, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. Ratu Tisha jalankan misi diam-diam, bujuk Shin Tae-yong kembali ke timnas akibat cedera beratnya oleh Romanye. Mungkinkah Coach STY kembali ke timnas dan bergabung lagi dengan Rizky Ridho DKK? Sebuah kabar menarik tengah menyelimuti dunia sepak bola nasional. Ratu Tisha Destria, tokoh sentral dalam manajemen sepak bola Indonesia, dikabarkan tengah menjalankan misi penting untuk membujuk kembali Shin Tae-yong agar bergabung lagi dengan timnas Indonesia. Misi ini disebut-sebut berkaitan erat dengan cedera striker keturunan Belanda oleh Romanye yang selama ini menjadi penyerang utama dalam skema permainan Garuda. Cedera Romanye terjadi di tengah persiapan timnas menuju sejumlah laga penting. Ia mengalami masalah pada bagian lutut yang cukup serius dan berpotensi absen dalam waktu yang lama. Absennya Romanye memicu kekhawatiran besar di kubu pelatih karena sang striker dinilai sebagai bagian tak tergantikan dari rencana serangan tim. Di tengah kondisi ini muncul inisiatif internal untuk membawa kembali Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sempat menangani timnas selama 3 tahun dan mencetak berbagai tonggak sejarah. Meski tidak lagi menjadi bagian dari staf pelatih saat ini, Shin dianggap sebagai sosok yang masih memiliki pengaruh besar terhadap gaya bermain, disiplin, dan mentalitas pemain. Yang mengejutkan, nama Ratu Tisha disebut-sebut sebagai sosok yang ditunjuk untuk menjembatani komunikasi antara Shin dan federasi. Tisha dikenal memiliki hubungan baik dengan Shin sejak awal kerjasama mereka pada 2020 lalu. Bahkan beberapa sumber menyebut bahwa keberadaan Tisha di luar negeri dalam beberapa hari terakhir kemungkinan besar berkaitan dengan upaya mendekati pelatih asal Korea itu. Dari informasi yang beredar, langkah ini bukan sekadar upaya darurat. Ada skenario besar yang tengah dibangun menyatukan 3 otak strategi dalam satu tim: Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert yang baru ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia tengah menjalani fase adaptasi dengan karakter pemain lokal. Meski punya pengalaman besar di Eropa, adaptasi terhadap kultur sepak bola Asia Tenggara bukanlah perkara mudah. Disinilah posisi Shin dinilai sangat penting. Ia memahami kekuatan dan kelemahan pemain Indonesia serta tahu bagaimana membangun mental bertanding yang kuat di level regional maupun Asia. Sementara itu, Alex Pastoor yang kini aktif di pengembangan struktur timnas juga dilibatkan sebagai jembatan antara pendekatan Eropa dan gaya main Asia. Gabungan ketiga pelatih ini diyakini bisa membawa sistem yang lebih kompleks namun efisien, serta membuka peluang menuju prestasi yang lebih tinggi. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak federasi, namun beberapa tanda kecil mulai terlihat. Salah satunya adalah aktivitas media sosial Shin Tae-yong yang diketahui menyukai beberapa unggahan terkait timnas Indonesia dan Kluivert. Sinyal ini dinilai sebagai indikasi bahwa ia belum sepenuhnya menutup pintu untuk kembali. Ia juga diketahui masih tinggal di Jakarta dan dalam wawancara terakhirnya menyebut bahwa dirinya belum selesai dengan Indonesia. Ratu Tisha sendiri belum memberikan pernyataan terbuka terkait rumor ini. Namun beberapa orang dekatnya menyebut bahwa ia memang tengah mempersiapkan sesuatu yang besar demi kepentingan sepak bola nasional. Di kalangan supporter, rumor ini disambut antusias. Banyak yang menyebut kembalinya Shin bisa menjadi angin segar, terutama jika ia bersedia berkolaborasi secara taktis dengan Kluivert dan Pastoor. Bahkan tidak sedikit yang menyebut kombinasi ini sebagai trio taktik impian bagi masa depan Garuda. Kalau benar Shin gabung lagi dengan Kluivert dan Pastoor, ini bisa jadi revolusi taktik terbesar dalam sejarah timnas, tulis seorang warganet dalam forum diskusi sepak bola nasional. Spekulasi ini pun makin kuat mengingat tekanan yang dihadapi skuad Garuda untuk tampil kompetitif di berbagai ajang internasional mendatang.
Dengan absennya Romagne dan belum matangnya opsi striker lokal, kehadiran pelatih yang paham cara memaksimalkan potensi pemain lokal dianggap menjadi solusi mendesak. Saat ini bola berada di tangan Ratu Tisha dan pihak federasi. Apakah mereka berhasil meyakinkan Shin Tae-yong untuk kembali menjadi bagian dari revolusi sepak bola Indonesia? Atau akankah mantan pelatih timnas itu memilih untuk tetap melanjutkan karirnya di luar negeri? Satu hal yang pasti, publik sepak bola nasional kini menanti dengan harap-harap cemas. Kabar ini bisa menjadi titik balik besar atau sekadar harapan yang kembali menguap. Namun jika benar, kolaborasi Kluivert, Pastoor, dan Shin akan menjadi sesuatu yang belum pernah dimiliki Indonesia, kekuatan taktik kelas dunia dalam satu paket. Kita hanya bisa menunggu. Dalam sepak bola, kejutan besar selalu datang dari balik layar. Bikin berkeringat dan merinding. Terdengar kabar Nova Arianto dukung kembalinya Shin Tae-yong. Era Patrick Kluivert dinilai singkirkan pemain muda. Kabar menarik tengah berhembus di balik layar sepak bola nasional. Nama Nova Arianto, mantan asisten pelatih timnas Indonesia, disebut-sebut mulai menyuarakan dukungannya terhadap wacana pemanggilan kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Isu ini muncul di tengah kritik yang mengarah ke pelatih baru Patrick Kluivert yang dinilai mulai mengabaikan peran pemain muda lokal yang sebelumnya menjadi tulang punggung era Shin Tae-yong. Meski belum ada pernyataan resmi dari Nova Arianto, sinyal-sinyal dukungan terhadap mantan atasannya terlihat jelas dari beberapa unggahan di media sosial serta pernyataannya di sejumlah wawancara. Hubungan emosional antara keduanya memang tak bisa dipungkiri. Sejak pengunduran diri Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia, Nova kerap menyampaikan rasa terima kasih dan hormat atas kerja keras sang pelatih asal Korea Selatan itu selama lebih dari 4 tahun membesut skuad Garuda. Pesan perpisahan Nova kepada Shin bahkan menyentuh banyak pihak. Terima kasih sebesar-besarnya coach karena telah memberikan warna dan cerita yang baik untuk sepak bola Indonesia. Semoga semua kebaikan dibalas Tuhan dan semoga coach sukses dimanapun berada, tulis Nova melalui akun Instagram resminya beberapa waktu lalu. Shin pun membalas dengan ucapan yang tak kalah emosional. Ia menitipkan pesan agar Nova terus menjaga semangat pemain lokal dan tetap berjuang membawa Indonesia ke Piala Dunia. Komunikasi intens seperti ini menandakan bahwa keduanya masih menjalin hubungan baik, bahkan seolah menyimpan kemungkinan reuni di masa depan. Spekulasi pun bermunculan. Banyak yang menafsirkan sikap Nova bukan sekadar penghormatan pribadi, melainkan sebuah pernyataan sikap terhadap kondisi terkini timnas Indonesia. Terutama setelah Kluivert dinilai melakukan perubahan besar dalam pendekatannya terhadap pemilihan pemain. Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah syarat wajib menit bermain reguler di klub untuk masuk timnas. Hal ini otomatis menyisihkan sejumlah pemain muda yang selama ini menjadi tumpuan dalam regenerasi tim meski mereka punya potensi besar. Dalam beberapa pertandingan uji coba terakhir, terlihat bahwa komposisi timnas mengalami perubahan mencolok. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, hingga Pratama Arhan tidak lagi menjadi pilihan utama. Sebaliknya, Kluivert lebih mengandalkan pemain-pemain dengan jam terbang tinggi di liga luar negeri, meski tak semuanya menunjukkan performa maksimal di atas lapangan. Hal ini jelas kontras dengan pendekatan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal berani memainkan pemain muda dan memberikan panggung kepada mereka sejak usia dini. Strateginya terbukti membuahkan hasil Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dan performa timnas di Piala Asia juga mendapatkan pujian internasional. Gaya bermain yang mengedepankan determinasi, kecepatan, dan kedisiplinan ala Shin dianggap sesuai dengan karakter pemain Indonesia yang cenderung agresif dan cepat. Sementara Kluivert membawa filosofi sepak bola Eropa yang lebih mengandalkan penguasaan bola dan build-up pelan dari lini belakang. Namun pendekatan ini memunculkan risiko besar karena tidak semua pemain Indonesia terbiasa bermain dalam skema seperti itu.
Dampaknya terlihat dari hasil minor yang diraih timnas Indonesia dalam beberapa laga uji coba terakhir, termasuk kekalahan telak dari tim besar seperti Australia. Muncul pula kekhawatiran bahwa era Kluivert justru mempersempit peluang pemain muda untuk berkembang di level tertinggi. Apalagi dalam beberapa sesi latihan disebutkan bahwa pelatih asal Belanda itu lebih memprioritaskan komunikasi dengan pelatih fisik dan staf kepelatihan klub untuk menilai kesiapan pemain. Hal ini mengurangi ruang bagi pemain yang berpotensi tetapi belum mendapatkan kesempatan maksimal di klubnya seperti para pemain muda lokal. Dalam konteks inilah suara-suara yang mendukung Shin Tae-yong kembali mulai terdengar. Bukan hanya dari kalangan supporter yang merindukan gaya bermain agresif dan disiplin, tetapi juga dari tokoh-tokoh seperti Nova Arianto yang memiliki kedekatan langsung dengan Shin dan pernah menjadi bagian dari kesuksesannya. Walau belum terang-terangan menyatakan dukungannya, publik menangkap sinyal yang cukup kuat dari Nova. Belum diketahui apakah PSSI akan mempertimbangkan untuk memanggil kembali Shin Tae-yong. Mengingat kontraknya sudah resmi berakhir dan saat ini federasi tampaknya masih memberi waktu bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan kemampuannya. Namun tekanan dari publik dan ekspektasi yang tinggi terhadap prestasi timnas Indonesia bisa menjadi faktor yang menentukan arah kebijakan ke depan. Shin sendiri diketahui masih memiliki hubungan baik dengan beberapa petinggi PSSI dan sejumlah pemain timnas. Ia pun belum mengambil pekerjaan baru secara resmi yang menambah spekulasi bahwa peluangnya kembali masih terbuka jika situasi di timnas tidak menunjukkan perbaikan signifikan dalam waktu dekat. Jika benar Nova Arianto